Pentingnya pertobatan. Nah, pada TikTok sebelumnya kita sudah tahu bahwa pertobatan itu bukan syarat untuk memperoleh pengampunan. Nah, tapi pertobatan itu juga tetap penting untuk diri kita sendiri. Nah, pentingnya itu khususnya untuk diri kita sendiri. Untuk apa pertobatan? Toh dosa kita sudah diampuni. Begitulah kira-kira pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Nah, mari kita menanyakan pertanyaan itu. Jadi untuk apa pertobatan itu? Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Perlu dipahami bahwa orang yang diampuni dosa-dosanya tidak otomatis selamat, tidak. Nah, kita itu diselamatkan oleh iman di dalam ayat Efesus 2 ayat 8. Nah, mari kita kembali ke dalam pertobatan. Nah, apa sebenarnya pertobatan itu? Nah, dalam bahasa aslinya di Perjanjian Baru, pertobatan itu mostly diterjemahkan dari kata metanoia. Nah, metanoia ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti perubahan pikiran atau perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir ini akan berdampak pada perubahan perilaku atau tindakan. Nah, contohnya itu perubahan pola pikir atau metanoia itu misalnya pertama dia menganggap dosa itu sebuah hal yang menyenangkan. Nah, dengan orang ini mendapatkan metanoia atau dia bertobat, nah dia itu pola pikirnya itu berubah jadi menganggap dosa itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Karena dengan berpikir dosa itu tidak menyenangkan, dia punya kecenderungan untuk berbuat dosa itu jadi berkurang atau tidak ada, karena dia sudah berpikir berdosa itu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan. Nah, untuk contoh selanjutnya kita ambil misalnya untuk orang yang suka mencuri. Sebelum mengalami metanoia, orang ini mungkin berpikir, wah, mencuri itu enak ya. Dengan mencuri saya bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Pokoknya, atau misalnya ambil uang kantor, akhirnya dia punya uang lebih banyak dari teman-temannya atau gimana gitulah. Akhirnya saya bisa beli sesuatu, beli mobil baru kayak jam baru, pokoknya gitulah. Nah, tapi ketika kita bertobat, kita mengalami metanoia, kita akan orang yang maksudnya bukan kita mengalami metanoia, maksudnya orang yang mencuri itu, yang suka mencuri itu mengalami metanoia, dia akan mengalami perubahan pola pikir. Nah, dia mulai bisa berpikir lebih jauh lagi. Contohnya misalnya ketika dia mencuri, dia akan sadar, oh kalau saya misalnya mencuri, saya mungkin bisa kemungkinan ditangkap. Nah, ketika ditangkap atau ketahuan, saya bisa masuk penjara, saya bisa dicap pencuri oleh teman-teman kantor mungkin, dan mungkin bisa dipecat. Kalau dipecat mungkin tidak bisa di rehire karena sudah punya track record mencuri uang kantor misalnya. Nah, dengan begitu, dengan tahu akibat-akibatnya itu, akhirnya dia bisa mendeduksi itu menjadi, oh berarti mencuri itu hal yang tidak baik, tidak enak. Makanya dia tidak berhenti mencuri misalnya, karena dia sudah mengalami perubahan pola pikir. Nah, makanya itu perubahan pola pikir atau metanoia itu sangat penting untuk kita gitu, supaya kita bisa hidup dengan tenang gitu ya. Nah, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati.